Hai Sobat Pandu, kembali lagi di Kopi, Kepo Organisasi Pasti Ikut. Nah, jadi di kesempatan kali ini podcast kita kedatangan tamu nih dari salah satu Dewan Penggalang Putri. Hai. Hai. Mungkin kakak Dewan Penggalang Putri bisa perkenalan diri dulu. Halo Sobat Pandu, perkenalkan nama kakak Putri Yolanda Kristiananggraini, kalian bisa panggil Yolanda. Oke, hai Kak Yola. Hai. Gimana siang ini? Gimana kabarnya? Baik nih. Baik, udah makan siang? Udah. Oke, udah dong, pasti biar nggak lemes. Oke, Sobat Pandu pasti kepo banget nih tentang Dewan Penggalang. Apalagi katanya nih, Dewan Penggalang lagi naik daunnya dan menjadi sorotan. Mungkin kalian bakal tertarik buat ikut join ke Dewan Penggalang. Nah, sebelumnya mau nanya nih ke Kak Yola. Apa sih itu Dewan Penggalang? Mungkin biar Sobat Pandu lainnya bisa lebih paham lagi tentang apa sih Dewan Penggalang itu. Jadi Dewan Penggalang itu adalah sebuah organisasi di Pramuka yang bertugas untuk misalkan ada kegiatan, Dewan Penggalang itu kayak memimpin kegiatannya, sama seperti OSIS. Kalau OSIS kan organisasi di sekolah. Nah, kalau Dewan Penggalang itu adalah organisasi di Pramuka. Oke, berarti sama dengan organisasi-organisasi lainnya ya Kak? Ya. Jadi di Dewan Penggalang itu kan ada putra dan putri. Nah, apakah setiap kegiatan itu putra dan putri dipisah atau digabung? Jadi di Pramuka itu ada namanya satuan terpisah. Jadi antara putra dan putri itu dipisah. Tapi kalau masalah kegiatannya sama sih, satu kegiatan. Tapi di Pramuka itu antara putra dan putri itu dipisah. Oke, berarti setiap kegiatan itu kita selalu menjadi satuan terpisah, itu putri dengan putri dan putra dengan putra. Ya. Apa sih yang membuat Kak Yola ini tertarik masuk Dewan Penggalang? Mungkin ada suatu kegiatan yang berkesan banget. Apa sih kira-kira Kak? Jadi awalnya masuk Dewan Penggalang itu karena tertarik karena yang saya lihat saya ingin mencoba gitu bentuk berorganisasi yang dimana pastinya di Pramuka ini pasti banyak banget kegiatan yang awalnya mungkin saya introvert menjadi lebih bisa berorganisasi dan memberikan contoh kepada anggota-anggota Pramuka yang lainnya gitu. Oke, mungkin buat yang merasa dirinya introvert atau pendiam bisa join di Dewan Penggalang, bisa lebih mengembangkan bakatnya atau mungkin lebih bisa bersosialisasi dan punya banyak teman mungkin. Nah, oke, selanjutnya nih kan Dewan Penggalang itu kan juga termasuk organisasi. Nah, sama berorganisasi di Dewan Penggalang ini sih, apa sih tantangan selama ini yang kakak hadapi selama menjadi Dewan Penggalang dan bertugas menjadi Dewan Penggalang itu apa ya sih Kak? Kalau tantangan sih nggak begitu berat ya. Di Dewan Penggalang itu kita cuma kan Dewan Penggalang itu ini apa namanya contoh bagi anggota-anggota Pramuka yang lainnya. Jadi Dewan Penggalang itu cuma harus menjaga sikap kepada pramuka-pramuka yang lainnya, di mana lebih disiplin, menjadi contoh yang baik bagi pramuka. Oke. Jadi kan kakak ini udah bisa dibilang lumayan lama ya mengikuti organisasi Dewan Penggalang ini. Mungkin kakak bisa merasakan apa aja sih perubahan sikap yang kakak alami selama bergabung di Dewan Penggalang. Mungkin ada yang sikap positif atau negatifnya mungkin ya, bisa disebutkan mungkin. Kalau perubahan sikap tuh yang awalnya saya mungkin kurang disiplin menjadi lebih disiplin lagi, karena di Pramuka itu diajarkan untuk tepat waktu. Yang awalnya mungkin nggak tepat waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, sekarang udah tepat waktu. Terus awalnya introvert, sekarang lebih bisa berorganisasi dan bersosialisasi kepada pramuka-pramuka. Oke, jadi kan di organisasi itu tentunya nggak semua orang suka ya Kak, apalagi pramuka nih biasanya masih remaja sekarang nih masih kurang suka banget mungkin sama pramuka karena mungkin pemanasan, capek, maksudnya capek itu udah panas-panasan. Nah, gimana sih tanggapan kakak tentang remaja sekarang yang masih kurang minat dengan pramuka ini? Jadi untuk
Sobat Pandu nih, kalau di Pramuka itu bukan panas-panasan aja loh. Di Pramuka itu pasti ada kegiatan yang asik, misalkan bermain. Nah, di Pramuka itu juga diajarkan untuk bagaimana caranya di dalam satu anggota itu kita bisa menurunkan sikap egois kita. Nah, kita saling mengerti satu sama lain dan bekerja sama antara anggota-anggota yang lainnya. Jadi di Pramuka itu asik banget loh, ada game, ada diajarkan sikap-sikap disiplin juga, sikap tepat waktu. Nah, Sobat Pandu, kalian tuh nggak boleh loh berpikir kalau Pramuka itu apa sih, Pramuka panas-panasan aja gitu. Di Pramuka itu diajarkan sikap disiplin, nah seperti itu. Di Pramuka itu positif gitu loh. Oke, berarti mungkin yang masih beranggapan kalau pramuka itu melelahkan atau mungkin apa ya, kayak masih dibilang cukup sedikit peminatnya, mungkin bisa lebih ditelaah lagi apa sih enaknya pramuka gitu. Contohnya tadi bisa seru-seruan, bisa yang gembira sama-sama, bisa ketemu banyak teman dan kegiatan lainnya. Nah, di pramuka itu tuh pasti ada kemah dong. Siapa sih yang nggak tahu kemah? Oke, Kak Yola udah pernah kemah belum sebelumnya nih? Udah. Oke, kemah apa aja sih Kak? Yang pertama itu ada kemah LDK, yang kedua ada kemah blok kelas 7. Oke, kemah blok dan LDK. Selama menjalani kemah, apa aja sih cerita? Mungkin ada cerita horor, cerita lucu atau gitu, mungkin bisa diceritakan. Kalau cerita horor sih nggak ada ya, cuma mungkin takut aja untuk kamar mandi sendiri gitu, masih Oke. dianterin temen. Ya. Seru sih, apalagi pas Api Unggun tuh. Api Unggun kan kayak pas pembacaan Dasa Dharma kan. Oh, iya. Merinding Juga banget itu sih. bener-bener bikin merinding satu lapangan. Iya. Oke. Apalagi pas pensi. Nah, pensi kan disuruhnya tuh buat pensi H-1. Iya. Nah, itu dah mungkin yang adik-adik kelas 7 pas itu berpikir tuh gimana caranya pensi biar menampilkan yang terbaik gitu. Oke, berarti seru banget dong yang mengikuti kemah itu. Mungkin bisa di-spill nih triknya gimana sih biar bisa mengikuti kegiatan pramuka dengan disiplin, dengan memiliki ketepatan waktu, mungkin biar bisa semuanya berjalan dengan lancar dan tentunya disiplin. Caranya tuh mungkin yang diri sendiri aja sih. Kalau misalkan di pramuka kan kalau misalkan telat nih 5 detik push up. Nah, kalau misal kita tuh dibiasakan untuk tepat waktu. Ya, daripada kena hukuman kan mending kita tepat waktu. Betul, oke. Mungkin selama ini kesan dan pesan kakak selama mengikuti Dewan Penggalang, mungkin dengan salah satu anggotanya kadang suka kurang nggak sreg gitu, apa sih kesan dan pesannya? Nah, itu dah yang tadi saya jelaskan kan, di pramuka itu kita harus menurunkan sikap egois kita. Kita nggak boleh egois, kita nggak merasa paling benar walaupun kita pemimpin nih, bisa dibilang pemimpin. Kita tuh harus kalau misalkan ada anggota yang mungkin menunjukkan aku lo gini dan merasa dirinya tuh paling benar, mungkin di sana kita coba diobrolin bareng-bareng biar kita tuh bisa menemukan keputusan gitu. Oke, jadi pramuka itu nggak semuanya tentang itu ya, capek-capean, panas-panasan gitu, nggak dong. Jadi pramuka itu banyak banget kegiatannya, mulai dari seperti LKBB, LCT, mungkin tali menali, pioneering gitu. Nah, oke. Selanjutnya Kak Yola mungkin bisa diberikan suatu pesan untuk adik-adiknya nanti yang akan mengikuti Dewan Penggalang. Pesan kakak sih cuma satu, kalian harus menjadi contoh bagi yang lainnya gitu kan. Dewan Penggalang kan bisa dibilang pemimpin. Nah, kalian harus menjaga sikap, kalian tuh harus menjaga sikap kalian. Misalkan yang awalnya kalian telat nih sekolah, nah itu lebih disiplin lagi untuk kedepannya gitu, menjaga sikap. Nah, oke, itu dia bincang-bincang kita hari ini bersama Kak Yola. Mungkin bila ada kesalahan kata-kata kita minta maaf.
Nah, bagi yang mungkin berminat untuk mengikuti Dewan Penggalang ini, nanti bisa ikuti informasi yang kita berikan supaya tidak ketinggalan info untuk mengikuti open recruitment Dewan Penggalang. Ya, join ya. Oke, join, jangan lupa Tunggu. join. Tunggu.